Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya, menjelang siang. Mari kita mulai persekutuan kita di hari ini dengan memuji Tuhan nomor 566 ya. Nomor 66. Ku bersyukur ia tebusku. Ku bersyukur ia tebusku. 3, 2, 1. Ku bersyukur ia tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di jantungku. Ku bersyukur ia dengarku meskipun tak terkabul. Walau badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ia beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasihnya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, damai di jantungku. Ia berikan pengharapannya. Ku bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah mengadopsi kami, menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami orang yang berdosa telah Engkau angkat, Engkau selamatkan menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, pada pagi hari ini, pagi hari yang sejuk, Engkau memberi kami kesempatan satu kali lagi untuk memuji Engkau. Bahkan sebentar lagi kami akan membaca dan belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus dapat menjadi maha guru kami untuk mengajari kami. Bukan hanya kami dapat mengerti, tapi kami dapat menyimpan, merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami dikuatkan untuk melaksanakan dan mewartakan firman-Mu. Ya Bapa, kami tahu kami adalah orang berdosa. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami. Dan kami percaya hanya dengan darah putra-Mu Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari dapat menghapus semua dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita buka Injil Tuhan Yesus. Kita sudah sampai di perikop yang ke-7. Pengumuman kelahiran Yesus kepada Yusuf. Dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kita akan membaca secara serentak karena hanya beberapa ayat saja. Perikop ke-7, pengumuman kelahiran Yesus kepada Yusuf. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut.
Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus jantung dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 3 minggu yang lalu kita sudah belajar ya, bagaimana malaikat Gabriel datang ke sebuah desa yang bernama Nazaret, menemui seorang gadis, seorang perawan muda yang bernama Maria. Dan kita sudah belajar bahwa Maria, dia tanpa berkonsultasi dengan calon suaminya, Yusuf, dia langsung mengiyakan bahwa rahimnya dapat dipakai oleh Allah supaya putra Allah yang adalah roh sebelumnya menjelma menjadi daging ya. Dan itu disebut ajaib. Nah, kalau kita lihat di sini, pada saat Maria sudah mengandung, dia juga berkunjung nanti ya kepada Elizabeth. Tetapi waktu sebelum berkunjung itu, kita melihat di sini ada peristiwa yang terjadi dengan calon suaminya yang bernama Yusuf. Nah, kalau kita lihat silsilah Yesus yang pernah kita baca di halaman 26, Yusuf juga adalah keturunan dari Raja Daud yang berasal dari garis keturunan para raja, yaitu Daud melahirkan putra yang bernama Salomo pada halaman 26 ya. Salomo, garis keturunan Raja Daud dari para raja. Sedangkan Maria juga keturunan Raja Daud dari keturunan putra Daud yang bukan raja, yang bernama, kalau kamu lihat dalam halaman 27 Lukas pasal 3, itu bukan dari Salomo, tapi dari putra Daud yang bernama Nathan. Yang sama-sama keturunan Raja Daud. Nah, kalau kita lihat di sini, sewaktu Maria sudah mengandung, ini mengenai kelahiran putra Allah yang menjadi putra manusia yang diberi nama Yesus. Ya, sudah pernah saya katakan nama Yesus itu nama yang umum ya di Israel. Kenapa? Di halaman 29, Yesus itu artinya Tuhan penyelamat kita. Dan nama Yesus itu terkenal dalam perjanjian lama dengan istilah nama yang kita sering baca, pengganti Musa yang bernama Yosua. Yosua itu bahasa Ibraninya Yehosua, Yosua. Ye itu Tuhan, Sua itu penyelamat, ya, menyelamatkan. Nama yang umum ya, bahkan kalau kita sekarang pergi ke Filipina ya, banyak orang di sana bernama Yesus. Karena Yesus itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya Yosua. Tetapi hanya satu, Yesus yang bergelar Kristus. Kristus. Nah, Kristus itu adalah Mesias loh, yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa. Ya, bahwa satu pria akan lahir, dan pria ini, anak ini akan lahir dari seorang perempuan, disebut benih perempuan loh. Mari kita baca ya. Ini sangat menarik. Dalam pasal 3 kitab Kejadian, Injil yang pertama. Kalau kita ditanya Injil yang pertama bukan Yohanes 3:16,
tapi Kejadian 3:15. Proto Evangelion dalam istilah teologianya. Proto Evangelion, Injil yang pertama. Kejadian 3:15, mari kita baca sama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Coba digarisbawahi, keturunannya, keturunan perempuan. Benih perempuan, bahasa aslinya. Sperma perempuan, bahasa Yunaninya. Kenapa perempuan punya sperma kan? Kenapa perempuan punya benih? Perempuan itu punya sel telur, ya kan? Jadi perempuan itu sel telurnya dibuahi ya dengan sel jantan, baru bisa terjadi yang namanya kandungan, ya kan? Sigot, ya, sun sigot. Nah, tetapi di sini perempuan ini tidak dijelaskan siapa dia. Nah, kita lihat di sini waktu Maria ya sudah mengandung dan Yusuf sebagai tunangannya, dia baru tahu. Dan Maria di sini tidak menjelaskan kepada Yusuf kan, kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Jadi waktu Yusuf mengetahui Maria sebagai tunangannya sudah mengandung dari Roh Kudus, dia nggak tahu sebelum mereka hidup sebagai suami istri karena mereka sudah bertunangan. Nah, pada zaman dulu kalau pertunangan itu sudah terjadi, itu sudah ada surat pertunangan seperti surat nikah. Jadi kalau Yusuf ya dia hendak berpisah dengan Maria, kita lihat di sini dia disebut sebagai seorang yang tulus lubuk jantungnya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini artinya begini loh. Kalau Yusuf memperkarakan Maria sesuai dengan hukum Taurat, Maria itu bisa dirajam batu sampai mati. Kalau dia benih di dalam rahimnya berasal dari seorang pria yang sudah bersuami. Paham ya? Karena itu disebut jinah. Kalau jinah itu hukumannya mati. Ya, tetapi kalau ada dua orang yang belum bersuami istri, nah mereka itu hidup sebagai suami istri, itu tidak dihukum mati. Paham ya? Itu bukan disebut sebagai perzinahan, tapi percabulan. Ya, antara orang yang belum menikah ya. Tapi kalau sudah menikah, ya, seperti Maria, kalau yang menghamil dia itu seorang pria yang sudah menikah, dua-duanya itu harus dilempari batu sampai mati. Nah, Yusuf dia tidak tahu ya siapa yang menghamili Maria. Apakah orang yang belum menikah itu bisa dinikahkan kan? Tetapi kalau yang menghamili dia seorang suami dari satu istri, nah itu dua-duanya harus dirajam dengan batu. Dia tidak mau menceraikan, tidak mau membuat istrinya malu. Jadi ada satu ketentuan dari hukum Taurat. Dia bisa kembalikan ya calon istrinya kepada orang tuanya. Itu maksudnya menceraikan Maria dengan diam-diam. Dia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam ya. Dia tidak mau memperkarakan hal ini. Nah, kita lihat di sini waktu dia sudah mengambil keputusan seperti itu. Karena problem besar kan. Tunangannya sampai hamil, dia nggak tahu ya kenapa bisa hamil. Problem yang besar. Saya rasa Yusuf ini dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan kan. Betul nggak? Nah, karena tunangannya hamil, bayangkan ya. Dan waktu dia sedang di sini ya galau ya, sangat gelisah. Dia mempertimbangkan maksud itu, dan waktu dia mempertimbangkan maksud itu, dia sudah mencernanya dengan firman Tuhan. Jalan apa yang harus diambil? Ada dua jalan kan? Satu, dia adukan pengadilan, bisa langsung mengadili Maria, itu langsung malu kan. Tapi kalau dia diam-diam kembalikan kepada orang tuanya, nah Maria ini terlindung dari rasa malu yang langsung terjadi ya. Karena pasti heboh. Nazaret itu kampung yang kecil kan. Jadi dia tidak mau seperti itu. Dia melihat ya dalam hukum Taurat ada alternatif yang pertama, menceraikannya dengan heboh, bisa saja. Yang kedua, menceraikannya dengan diam-diam, bisa. Dua-duanya sesuai dengan firman. Jadi dia waktu sudah mempertimbangkan maksud itu. Nah, Yusuf ini pada waktu dia tidur, malaikat Tuhan di sini tidak disebut apakah dia Gabriel ya, datang kepadanya dalam mimpi.
Nah, dalam Alkitab, Yusuf ini di Perjanjian Baru orang yang paling sering mendapatkan mimpi. Dia pertama kali mendapatkan mimpi dan malaikat itu berkata kepada dia, Yusuf, malaikat tahu siapa dia ya. Engkau adalah putra Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini terjadi satu kali saja di dalam sejarah manusia, di mana seorang perawan bisa mengandung, dan yang mengandung itu adalah perawan yang bernama Maria. Pernah dijelaskan bahwa Maria itu usianya masih muda loh, masih belasan tahun. Karena orang Yahudi ya, pada saat sudah haid ya, umur belasan tahun, dan prianya juga belasan tahun, mereka sudah bisa dijodohkan untuk ya, dikawinkan. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak ada istilah pacaran, nggak ada. Zaman dulu itu orang tua dengan orang tua setuju, anak mereka dijodohkan dari kecil sampai usianya, mereka langsung bisa menikah. Jadi nggak ada istilah seperti zaman sekarang ya, ada pacaran dan sebagainya. Nggak ada zaman dulu. Nah, jadi dia waktu bertemu ya dengan malaikat dalam mimpi, malaikat itu memberikan dia informasi ya, supaya dia berhenti takut mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, ini yang penting ya. Kalau dia bersedia mengambil Maria sebagai istrinya, Yusuf ini akan menjadi bapak angkatnya Yesus. Ingat ya. Jadi di sini Yesus menjelma menjadi manusia itu adalah rencana dari Allah Bapa sebelumnya dia menciptakan segala sesuatu. Kamu jangan menganggap ya Allah dia baru mendapatkan ya cara menyelamatkan manusia melalui Yesus setelah manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat ya dalam Alkitab dikatakan kita dipilih sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi waktu Yusuf diberi pesan seperti itu, kandungannya berasal dari Roh Kudus. Jadi di sini ada peran dari Allah Bapa punya rencana supaya putranya menjelma menjadi manusia melalui seorang anak darah yang bernama Maria, kemudian dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus di sini juga bukan bapaknya Yesus ya. Ada ahli teologi yang salah menafsirkan. Dia mengatakan, oh Roh Kudus itu bapaknya Yesus. Bukan. Bapaknya Yesus tetap Allah Bapa, Yusuf itu anak angkat, Roh Kudus itu adalah ya kuasa yang ya bersama-sama Yesus dan Allah Bapa ya dalam peran Yesus berinkarnasi. Inkarnasi ya, bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu orang yang sudah mati kemudian kembali lagi jadi manusia, bukan. Ini inkarnasi. Inkarnasi. Jadi dari roh ya menjadi manusia, menjadi daging. Nah, bedanya kalau kita itu punya bapak, punya ibu. Kalau Yesus dia secara jasmani tidak punya bapak. Sehingga Yesus itu lahir sebagai manusia yang tanpa dosa. Tanpa apa? Dosa. Kita beda ya, kita punya bapak, kita punya ibu. Ya, proses biologis terjadi dalam rahim sehingga kita semua yang lahir ya pasti kita sejak kandungan ibu kita sudah ada dosanya. Di mana tuh ayatnya ya? Mari kita buka. Satu-satunya manusia yang lahir tidak ada dosa adalah Yesus. Makanya dia bisa menanggung dosa semua manusia. Kalau dia berdosa, dia tidak bisa menanggung dosa semua manusia. Coba kita buka kitab yang terkenal dari Raja Daud, Mazmur 51. Sejak dalam kandungan ya kita sudah berdosa. Ayat 7 ya. 51 Mazmur ayat 7. Mari kita baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi jangan kita percaya bahwa anak kecil ya, Mazmur 51 ayat 7, itu lahir seperti kertas putih yang tidak ada dosa. Tidak ya. Jadi sejak dalam kandungan kita sudah mewarisi dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Bapak kita berdosa, ibu kita berdosa, jadi kita dibuahi dalam rahim sudah berdosa. Nah, kalau kita lihat di sini, Yesus dikandung oleh ya, kuasa Roh Kudus, dan di sini dikatakan Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus. Ya, tapi di sini
Karena kita tahu Yesus di sini gelarnya Kristus, ya, Kristus. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, nah kenapa terjadi seperti itu? Karena dialah, nama Yesus dijelaskan. Apa itu nama Yesus? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini dikatakan Yesus Kristus adalah juru selamat seluruh dunia. Nah, bagaimana Yesus menyelamatkan manusia? Dia bergelar Kristus, dia memiliki 3 jabatan. Ya, Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesias, yang artinya yang diurapi, yang diurapi. Nah, Yesus Kristus ini karena Yesus gelarnya Kristus diurapi dengan 3 macam pelayanan. Pelayanan yang pertama itu Yesus adalah nabi seperti Musa. Mari kita buka ayat Alkitabnya. Ulangan 18 ayat 15. Ayat ini juga dikutip ya pada saat Petrus menyampaikan Injil ya kepada orang Yahudi pada saat hari raya Pentakosta. 3.000 orang bertobat. Dia menggunakan ayat ini. Yesus adalah nabi seperti Musa. Ayatnya Ulangan 18:15. Tadi Kejadian 3:15. Nah, sekarang Ulangan 18:15. Jangan lupa ya, ayat 15 yang penting ini. Mari kita baca ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu seperti aku akan dibangkitkan untuk kamu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, agama sebelah itu mengatakan, oh nabi ini nabi mereka. Bukan. Ya orang Yahudi ya, bukan orang Arab. Orang apa? Seperti Musa, orang Yahudi. Jadi dia adalah nabi, kemudian Yesus ya sebagai Kristus, jabatan dia kedua adalah imam. Adalah apa? Imam. Nah, Yesus sebagai nabi, dia memberikan kita ya Alkitab Perjanjian Baru. Nah, dia sebagai imam, dia mati untuk dosa-dosa kita, itu menggenapi janji Tuhan kepada Abraham melalui seorang yang bernama Melkisedek yang pernah berjumpa muka dengan Abraham. Kalau kita lihat dalam Mazmur 110. Sebagai imam seperti Melkisedek. Ayat 4. Kita baca sama-sama Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, karena Yesus itu dia bukan keturunan Lewi, jadi dia tidak bisa menjadi imam seperti Harun dan putra-putranya. Dia adalah keturunan Yehuda, dan dari keturunan Yehuda yang menjadi imam adalah Yesus. Tapi siapa yang menjadi patokannya? Bukan Harun tapi Melkisedek. Nah, Melkisedek ini disebut imam Allah yang maha tinggi, dan dia menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Yesus juga ya, dia menjadi imam, dia tidak menyembelih anak domba ya, tetapi dia bagaimana? Rela disalibkan sehingga darahnya menghapus dosa seluruh manusia, khususnya yang percaya padanya. Ini penting ya, dia menjadi imam, dia tidak pernah menyembelih anak domba. Karena hanya imam keturunan Harun lah yang menyembelih anak domba. Makanya waktu Yesus lahir, nanti akan kita bicarakan, yang pertama-tama berkunjung pada ya palungan Yesus itu orang gembala. Ya, gembala di situ bukan gembala yang beternak domba untuk dijual beli, bukan loh. Itu adalah gembala di padang Efrata yang dekat dengan Bait Allah, dekat pintu gerbang domba. Itu mereka supply ya anak domba untuk disembelih di Bait Allah loh. Makanya gembala itu melihat, nih anak domba yang kami pelihara sering disembelih, tapi semua itu tidak bisa menghapus dosa. Hanya Yesus nih anak domba Allah yang ada di palungan inilah yang akan menghapus dosa. Makanya waktu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus, dia mengatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Paham ya? Yang pertama bertemu Yesus para gembala. Gembala apa itu? Bukan gembala komersial loh. Mereka menjaga domba-domba, ya anak-anak domba yang akan disembelih. Makanya mereka punya kesempatan pertama berjumpa dengan bayi Yesus yang adalah anak domba Allah yang akan disalibkan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, dinamakan Yesus, ya Yesus itu tadi sudah saya jelaskan, Tuhan yang menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus.
Kalau orang tidak percaya Yesus, dia tidak bisa diselamatkan. Ya, kita bukan melakukan ABC, mudah-mudahan selamat. Tidak, kita tidak melakukan apa-apa loh. Kita hanya mendengarkan tentang Yesus, orang bercerita sama kita tentang Yesus, kemudian Roh Kudus bekerja, dan kita percaya, udah selamat, udah diselamatkan. Kita bukan selamat, tapi diselamatkan loh. Kita pasif ya. Yang aktif itu Allah. Nah, makanya di sini dinamakan Yesus, dijelaskan karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, dosa itu problem manusia. Nah, sejak awal ya, dari kitab Kejadian pasal 3, kalau kamu lihat ya, sampai Wahyu pasal 19, manusia itu selalu ya bergumul dengan dosa, dan iblis itu selalu berperang ya dengan Allah, dan medan perang iblis itu manusia loh. Ngerti nggak? Jadi iblis itu setiap kali Allah bekerja, dia juga ingin ya membatalkan, menggagalkan kerjanya Allah. Nanti kita bisa selanjutnya lihat ya, seperti di sini ya. Kalau Yusuf dia menceraikan Maria, jadi Maria tidak punya suami resmi yang melindungi Yesus, ya kan? Rencananya bisa gagal loh. Yusuf harus jadi bapak angkatnya loh. Ngerti nggak? Jadi waktu dia galau, Tuhan intervensi. Tuhan nggak mau rencananya sampai ada orang bisa membuatnya gagal. Ya, jadi waktu kita lihat di sini menyelamatkan umatnya. Kenapa ada kata umatnya loh? Karena Yesus ya darahnya bisa menghapus dosa semua manusia. Tetapi di sini yang menjadi problem, manusia tidak mau percaya Yesus. Kenapa? Karena manusia bagaimana? Senang berbuat dosa. Kalau kita lihat di Alkitab ya, mengapa orang nggak mau bertobat? Karena mereka senang berbuat dosa, dan kalau orang senang berbuat dosa, dan mereka pasti tidak mau percaya Yesus. Tapi kalau kita tahu ya kondisi kita sangat susah, karena kita orang yang sudah dibelenggu oleh dosa. Maka kita disadarkan oleh Injil loh. Waktu kita mendengar Yesus, kita mau percaya Yesus, dan Yesus dengan darahnya bisa bebaskan kita dari dosa loh. Kalau kita lihat di gereja kan, banyak orang yang dulunya begitu jahat, tapi setelah dia percaya Yesus, dia menjadi ya orang yang lahir baru, berbeda dengan sebelum dia percaya Yesus. Contohnya kan, seperti Raja Musa. Sebelum dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi, dia kan membunuh orang kan, betul nggak? Ya, begitu dia lihat orang mau lawan dia langsung hajar sekali karena dia orang kuat, mati orang itu, Musa kan. Nah, tapi setelah itu dia sungguh-sungguh percaya, dia menjadi orang yang dikatakan paling rendah lubuk jantungnya. Walaupun orang Israel itu bandel sama dia tetap sabar loh. Nggak ada kelihatan karakternya yang dulu, yang sekali hajar orang mati. Nah, kita lihat juga Saulus kan, sebelum dia percaya Yesus, dia adalah orang ganas. Dia menangkap orang Kristen, memenjarakan orang Kristen. Tetapi begitu dia percaya Yesus, dia menjadi pengabar Injil. Ya. Yang di dalam sejarah gereja, nggak ada ya orang yang punya pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Saulus atau Paulus. Jadi menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dosa ini suatu penyakit ya yang dialami manusia yang tidak bisa diselesaikan kalau tidak ada ya, pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Jadi dosa-dosa itu harus ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita sadar akan keadaan kita yang sangat menderita karena dosa, kita mau ya datang pada Yesus dan kita mau percaya pada Dia, menyelamatkan umatnya yang percaya dari dosa-dosa mereka. Jadi waktu malaikat berbicara kepada Yusuf, malaikat di sini juga mengutip Alkitab ya. Seringkali saya katakan kalau kita melihat Tuhan Yesus ya, Dia menjawab pertanyaan orang, Dia berdiskusi dengan orang, selalu ya Tuhan Yesus menggunakan firman. Ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan malaikat? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabi. Nah, kita lihat ya ayat yang dikutip, sesungguhnya
anak dara, anak perawan atau perawan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia, ya, bukan hanya Yesus tapi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Karena Immanuel ini bahasa Ibrani yang diyunanikan. Bahasa Ibrani yang diyunanikan. Seperti misalnya nama orang itu adalah Lee Kuan Yew. Ya, Lee Kuan Yew kan ada artinya. Lee itu marga. Ya. Kuan Yew. Ya, jadi ada artinya dalam bahasa Tionghoa. Jadi dia bukan hanya bunyi tapi diartikan, yang diterjemahkan. Nah, di sini kata yang berarti, nah dicatat ya di sini ya. Kata yang berarti ini adalah kata penting. Karena dari kata ini kita mendapatkan satu mata kuliah di sekolah Alkitab yang bernama ilmu tafsir, hermeneutik. Ilmu tafsir. Nah, kenapa hermeneutik? Karena orang Yunani punya satu dewa yang bernama Dewa Hermes. Kalau kita lihat di media sosial kan, banyak orang pakai tas Hermes gitu loh, yang harganya ratusan juta. Nah, Hermes itu satu dewa dari begitu banyak dewa orang Yunani sebagai juru bicara. Sebagai apa? Nah, juru bicara, Hermes. Nah, Hermes itu punya bapaknya namanya Zeus. Zeus. Ya, jadi mereka menggunakan nama planet ya. Nah, Hermes. Nah, Hermes itu adalah planet Merkuri. Kalau kamu lihat Hotel Merkuri ya, Merkuri itu adalah Hermes. Sama. Nah, kalau Jupiter itu identik dengan Zeus. Zeus itu bapaknya Hermes. Nah, waktu kita melihat dalam Kisah Para Rasul, waktu Rasul Paulus bersama Barnabas mengabarkan Injil, Rasul Paulus menjadi juru bicara. Ya, jadi waktu mereka dipakai Tuhan melakukan mujizat, apa yang terjadi? Langsung kedua orang itu mau disembah sebagai dewa. Dianggap Barnabas sebagai Jupiter, Zeus, dan Paulus sebagai juru bicara dianggap sebagai Hermes. Apa itu Hermes? Merkur. Merkur ya. Nah, jadi Jupiter itu dewa Zeus, planet Jupiter kan. Kalau Merkur, dewa Hermes. Jadi di sini dari kata ya diartikan. Jadi begini loh, kalau kita mau tahu firman Tuhan, sebenarnya kita harus belajar bahasa aslinya dulu. Bahasa Ibrani, Yunani, Aramik ya. Baru kita menerjemahkan. Paham ya? Makanya seringkali kita mengatakan terjemah bahasa Indonesia itu tidak cocok dengan aslinya. Contohnya ya, berikanlah makanan kepada kami yang secukupnya. Itu sudah menjelaskan arti ya dari makanan harian. Makanan apa? Nah, kenapa makanan harian? Karena orang Israel selama 40 tahun di padang gurun tiap hari diberi makan loh dengan mana loh. Dan itu makanan harian, nggak boleh diambil hari ini untuk besok. Khusus hari ini, nggak boleh jadi orang malas gitu. Bangun harus pagi loh. Baca Alkitab pagi loh. Nggak boleh ya saya hari ini baca Alkitab. Ya untuk seminggu lah. Nggak bisa. Harus setiap hari diambil. Kecuali hari yang ke-6 mereka ambil 2 kali lipat. Karena hari Sabtu mana nggak turun lagi. Dan disimpan nggak busuk. Makanya itu makanan harian. Ya, woman jingje yung te ingse. Bahasa Chinese-nya pas. Bahasa Inggrisnya juga pas tuh. Our daily bread. Tapi bahasa Indonesia waktu diterjemahkan, penerjemahnya itu pikir, oh makanan kami yang secukupnya. Salah. Salah. Nggak pernah Tuhan kasih kita nggak cukup. Makanya hermeneueo ya, diartikan, ditafsirkan itu dari bahasa asli, kita terjemahkan secara literal. Kata per kata. Seperti KJV ya, kata per kata, kalimat per kalimat. Kalau ada yang mau dijelaskan artinya, mereka kasih kurung loh. Di dalam KJV loh, kamu lihat loh. Kalau ini enggak loh, dia hanya bilang arti ya, berarti diterjemahkan. Artinya diterjemahkan. Immanuel bahasa Ibrani itu Immanuel, M-nya harus 2 M. Tapi di sini jadi 1 ya, sebenarnya 2 ya. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, orang percaya kenapa Allah menyertai kita? Karena waktu kita sudah percaya Yesus, kita menjadi bait Allah. Dan Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita. Makanya kita berbeda jauh ya dengan gereja karismatik. Gereja karismatik itu begitu pendetanya berdoa, dia selalu dalam nama Yesus aku tengking iblis, aku injak iblis, aku patahkan iblis. Iblisnya nggak nampak. Kok kamu sebut-sebut dalam kebaktian?
Betul nggak? Nggak nampak tuh iblis. Nah, bagaimana dalam teologi yang benar kalau kita mau mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan? Ini terjadi perdebatan waktu kami di sidang sinode. Karena ada satu hamba Tuhan, dia itu mantan pendeta reform. Dia mengatakan dia melepaskan orang, mengusir setan dan sebagainya. Dan kita diajar ya, kalau ada orang kerasukan, dia nggak akan kerasukan selama 24 jam. Contohnya ya, loya. Loya kan dia waktu tertentu saja dia dirasuki oleh roh jahat, kemudian dia punya kekuatan fisik, ditusuk sini, tusuk situ, dia nggak terasa sakit. Ya kan? Tapi dia nggak 24 jam jadi loya. Enggak. Ya kan? Ada waktunya. Jadi waktu dia tidak jadi loya, kamu datang, katakan dia tentang Yesus. Yesus sudah mati untuk dosa kamu. Dia sudah mengalirkan darahnya. Kalau kamu percaya Yesus, ya darah yang sudah mengalir bisa menghapus dosa kamu. Apa buktinya dia mati? Dia dikubur. Apa buktinya dia bangkit? Dia menampakkan diri sesuai dengan kitab suci. Dia mati sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit. Kalau dia dengar tentang Yesus, siapapun dia loh, anak kecil, orang dewasa, dukun, orang jahat, begitu dia terima Yesus, dia jadi lahir baru. Waktu dia lahir baru, nah Roh Kudus tinggal dalam diri dia. Makanya dia adalah Immanuel. Kalau kamu ditanya, apa itu Immanuel? Tuhan ada dalam lubuk jantung kita, firman-Nya ada dalam otak kita. Itu Immanuel. Ya, Allah beserta kita. Makanya saya sering menyampaikan salamnya Immanuel. Maranatha, dia akan datang lagi. Memang sekarang ya Roh Kristus bersama kita, tapi secara fisik kita belum hidup bersama-sama Yesus. Sampai dia datang di angkasa, kita akan diberi tubuh mulia bersama orang yang sudah mati dalam Yesus, kita diangkat ke angkasa. Nah, kalau kita lihat di sini, diterjemahkan, ditafsirkan ya. Tafsir itu harus terjemahkan dari bahasa asli. Nah, kalau kita lihat di sini, sesudah Yesus diberi nama ya, Yesus dan Immanuel, ini Yusuf ya mendapatkan wahyu, namanya yang akan lahir itu Yesus, namanya juga Immanuel. Waktu dia bangun dari tidurnya, nah Yusuf berbuat persis ya yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak, bahasa Indonesia itu langsung bersetubuh ya. Kalau bahasa aslinya dia tidak mengenal. Tidak apa? Tidak mengenal ya. Kalau kamu baca dalam bahasa aslinya, ginosko. Kalau bahasa perjanjian lamanya, yada. Adam mengenal Hawa, lahirlah Kain. Eufemisme. Ya, seperti orang mati. Kita nggak sebut orang mati, tapi sebut orang meninggal. Nah, di sini diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya mengenal. Yusuf tidak mengenal Maria sampai Maria ya, melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf memberikan dia nama Yesus atau Yosua. Jadi saya katakan di sini, yang lahir di sini bukan hanya Yesus tapi Kristus. Kristus artinya dia adalah nabi seperti Musa, dia adalah imam seperti Melkisedek, dia adalah raja. Kita lihat ya, Kristus ya, raja itu sesuai dengan janji Allah kepada Raja Daud. Waktu dia mau membangun bait Allah, Tuhan melarang dia membangun bait Allah, hanya boleh mengumpulkan bahan-bahan, dan Tuhan berkata, dari keturunanmu akan lahir seorang benih satu yang akan bagaimana? Menjadi raja Israel untuk selama-lamanya. Dalam 2 Samuel 7:13. Ini ayat yang penting ya, harus kita catat, kita ingat, yaitu Ulangan 18:15, kemudian Mazmur 110 dan 2 Samuel ya, pasal 7 ayat 13. Kita baca ya, 7:13. 3, 2, 1. Dialah yang akan mendirikan rumah untuk namaku, ini mengenai Salomo, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya, nah untuk selama-lamanya. Jadi Yesus tuh mendirikan rumah untuk Bapa di sorga. Rumah apa yang Yesus dirikan? Bait Allahnya bukan di Yerusalem, tapi kita yang percaya Yesus, ini bait Allah. Ya, bait Allah. Makanya orang Kristen, satu, nggak boleh merokok kan. Ya, kalau ditanya kenapa nggak boleh merokok, di Alkitab kan nggak bilang nggak boleh merokok. Yang tubuh kamu bait Allah. Kenapa nggak boleh tato?
Bait Allah juga. Kenapa pria nggak boleh pasang anting-anting, hanya perempuan? Nah, karena pria itu bagaimana? Kalau pasang anting-anting artinya dia budak loh. Arti apa? Budak dia. Ya, kamu kalau baca dalam Keluaran 21, ya, dia jadi budak, dia nggak mau lepas dari tuannya yang baik. Ya, setelah waktu pembebasan itu dia nggak mau bebas. Dia bilang, Tuhan saya sangat baik. Terus bagaimana? Tuannya membawa dia ya ke hadapan pemimpin, dia dikasih anting. Kenapa perempuan dipakaikan anting? Supaya dia taat pada suaminya di dalam Tuhan. Di dalam apa? Iya, Tuhan. Jadi suami harus belajar firman dan bisa membimbing keluarganya dalam firman. Jadi Tuhan Yesus, dia adalah nabi seperti Musa, dia adalah imam seperti Melkisedek, dia adalah raja seperti Daud. Nah, sekarang kita tanya ya, kenapa dia raja? Apa yang Yesus kalahkan? Kalau raja kan harus menang ya dalam sesuatu perang. Ya, tadi saya sudah katakan di Alkitab kalau kamu baca ya, hanya Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, kemudian Wahyu pasal 20 ke atas, nggak ada tuh muncul iblis dan dosa. Selebihnya dari Kejadian pasal 3 sampai Wahyu ya, pasal yang ke-19 itu ya, kuasa dosa berperang dengan kebenaran Allah. Perangnya di mana tuh? Di manusia. Medan perangnya mana? Dalam diri manusia. Ya, apa yang bisa mengalahkan dosa? Darahnya Yesus dan firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen tidak mengabarkan Injil, dia nggak pernah menang perang. Nggak pernah bawa orang percaya Yesus. Apa gunanya darah Yesus mengalir kalau kita nggak pernah bawa anak-anak yang kecil untuk percaya Yesus? Walaupun kita dalam SOP nggak disebut ya, oh tiap hari doakan ya anak-anak yang saya didik, namanya A, B, C, D, supaya mereka percaya Yesus. Nggak ada tuh dalam SOP. Tapi sebagai guru Kristen yang baik, kita terus mendoakan mereka, ya kan? Supaya mereka sungguh-sungguh bisa ya, percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, berarti peperangan rohani di dalam hidup mereka sudah dimenangkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Kalau enggak, mereka menjadi orang yang binasa selama-lamanya. Makanya kita bersyukur bahwa kita melihat ya Yusuf, dia mendengarkan firman Tuhan yang datang kepadanya dalam bentuk mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di zaman modern orang bisa bermimpi seperti Yusuf mendapatkan firman Tuhan? Tidak lagi ya. Tidak ada lagi. Karena wahyu sudah dihentikan waktu Alkitab selesai ditulis. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi visi. Ya, yang ada kamu belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, yang ada adalah iluminasi. Kamu dijelaskan oleh Roh Kudus. Ya, bagaimana menjelaskannya? Itu Alkitab dari bahasa asli diterjemahkan, kamu baca, kamu mengerti, dan kamu percaya. Sehingga kata-kata yang dikatakan oleh malaikat diterima oleh Yusuf. Malaikat itu menggunakan firman Tuhan ya untuk menyelesaikan masalahnya Yusuf. Kalau kita punya problem, anak didik punya problem, jawabannya di mana ya? Firman Tuhan. Firman? Ya, firman Tuhan. Mana firman Tuhan yang dipakai oleh malaikat? Sehingga Yusuf tahu itu betul-betul ya rencana Allah untuk kelahiran juru selamat melalui seorang perawan. Seorang apa? Perawan loh. Di mana? Yesaya 7:14. Bahasa Indonesia juga salah menerjemahkannya. Coba lihat ya. Tolong diganti ya. 7:14. Kita baca sama-sama. Jadi problem kita, apapun itu problem kita, jawabannya di firman Tuhan. Yesus ya, untuk menolong orang, dia juga gunakan firman Tuhan. Kita juga ya, sebagai orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar kita untuk menyelesaikan segala problem manusia. Apapun itu, diselesaikan dengan firman Tuhan. Yesaya 7:14. Kita baca sama-sama, tapi kata perempuan muda kita ganti dengan apa yang muda? Perawan muda. Bukan perempuan ya. Kalau perempuan muda mengandung itu tiap saat terjadi ya. Mari kita lihat. Ayat 14. 1, 2, 3.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu yang dipakai malaikat untuk meyakinkan Yusuf, sehingga Maria itu perawan muda yang ditunjuk dari bermiliat-miliat manusia. Kenapa Maria? Karena Maria keturunan dari siapa? Raja Daud melalui Nathan. Melalui apa? Kenapa melalui Nathan? Karena keturunan Raja Daud dari para raja sudah Tuhan kutuk. Nggak boleh satupun yang akan jadi raja loh. Kalau kamu lihat dalam silsilah Injil Matius pasal 1, ada orang yang bernama Yekonia, Yoyakin. Tuhan kutuk dia loh. Kamu Yoyakin, karena kamu berdosa, menyembah berhala, nggak mau bertobat, tidak ada anak laki-lakimu. Dia sebut anak laki-laki itu anakmu yang bisa kencing ke tembok. Laki-laki kan, perempuan mana bisa kencing ke tembok. Nggak ada lagi yang boleh jadi raja. Jadi Tuhan bypass loh. Di sini dikutuk nggak boleh lagi, tapi di bagian yang lain Daud ternyata punya keturunan melalui Nathan, dan mempunyai keturunan melalui siapa? Mertuanya Yusuf dan Maria. Kamu lihat ya, Allah bagaimana dia bisa membuat ya sesuatu yang gagal menjadi berhasil. Coba kamu bayangkan ya, kalau nggak ada silsilah Tuhan Yesus melalui Daud yang bukan raja, Maria, gimana tuh nubuatan ini bisa digenapi? Ada keturunan Daud kan? Keturunan Daud itu yang sesungguhnya itu Maria. Yusuf hanya berperan sebagai bapak angkatnya Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu dikandung di Nazaret, lahir di Bethlehem. Lahir di mana? Bethlehem. Kemudian dia besar di Nazaret. Sehingga orang ya mengatakan, oh mana ada nabi yang datang dari Nazaret, dari Galilea. Orang menghina dia. Orang nggak tahu dia lahir nanti di Bethlehem. Dan waktu Yesus lahir nanti, dia lahir waktu ada sensus dari Kaisar Agustus. Nah, Kaisar Agustus itu adalah kaisar yang namanya masuk di kalender. Namanya masuk di mana? Kalender. Banyak kita nggak tahu ya, karena nggak pernah dikasih tahu. Begini, saya jelaskan ya terakhir. Nah, bulan Juni, setelah bulan Juni bulan apa? Juli. Sekarang kan kalendernya. Sebenarnya bukan loh. Waktu dulu setelah bulan Juni itu bulan September. September itu bulan 7. Septuaginta 70. Ngerti? Nah, kenapa nama bulan Juli, bulan Agustus bisa masuk? Karena ada kaisar namanya Julius, masukkan nama saya jadi nama bulan. Jadilah Juli. Kemudian Agustus nggak mau ketinggalan, nama saya pun harus masuk bulan Agustus. Jadi bulan September geser. Geser kemana? Juni, Juli, Agustus, September. September itu bahasa Yunani artinya apa? Bulan 7. Oktober, oktagon, bulan 8. Jadi orang kalau lihat kalender, kita tahu Yesus lahir di saat Kaisar Agustus menjadi kaisarnya. Ya. Dan kalau kita lihat ya, waktu Yesus disalib, yang menjadi kaisarnya namanya Tiberias. Sejarah loh, rajanya waktu Yesus lahir Herodes Agung. Herodes apa? Agung. Dan waktu Yesus mati juga Herodes, tapi keturunan dari Herodes. Jadi ini adalah sejarah. Yusuf tokoh sejarah dan Maria tokoh sejarah. Tetapi jangan lupa ya, kalau kita lihat kalender, bukannya tahun 2023 itu tahun Tuhan. Kamu kalau lihat bulannya, bulan Agustus, saatnya Yesus lahir. Karena digeser. Ya kan? Bulan itu dulu Juni, September, Oktober, November. Kenapa masuk Juli? Kaisar ingin namanya masuk. Kaisar Julius. Kemudian Kaisar Agustus namanya juga ingin masuk. Sehingga bulan ya dari Juni bukan September tapi Juli dulu dan Agustus baru September. Apa arti bulan September? Bulan ke-7. Bulan ke-berapa? Bulan ke-7. Oktober? Bulan 8. Jadi orang kalau lahir bulan ke-10 bilangnya Okto. Itu sebenarnya rancu. Okto itu bukan 8. Okto bukan 10. Okto itu 8. Oktagon, segi 8. Ya kan? Kalau kita belajar firman ya, banyak ya hal yang bisa kita ketahui sebelumnya kita nggak tahu. Ya, karena Roh Kudus membimbing kita. Saya rasa hari ini
firman Tuhan yang kita pelajari sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang dilahirkan melalui Maria bersama Yusuf yang menjadi bapa angkatnya. Walaupun mereka masih usianya belasan tahun, tapi Engkau mempercayakan tugas mulia ini kepada mereka, sehingga kami dapat memiliki juru selamat melalui kelahiran seorang perawan yang mengandung melahirkan Tuhan Yesus, sehingga putramu menjadi putra manusia, sehingga putra manusia mewakili kami melakukan semua perintah-Mu tanpa cacat untuk membuktikan dirinya tidak ada dosa. Dan Dia juga yang tak ada dosa rela mati, dengan darahnya dosa-dosa kami bisa dihapus. Kami bersyukur ya Bapa, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami bukan hanya dari api neraka kekal, tetapi pada saat ini Tuhan Yesus telah membebaskan kami dari dosa, sehingga kami juga bisa memberitakan Yesus untuk membebaskan sebanyak-banyaknya orang dari dosa-dosa mereka. Tolonglah kami ya Bapa, dalam hidup kami Engkau bisa pakai untuk menjadi pengabar-pengabar Injil kepada anak-anak di sekolah, kepada keluarga kami, supaya semua mereka percaya Yesus dan tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Demikian doa kami Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita kesaksian ya. Tidak perlu direkam ya.